perkuliahan di sesi UAS ya pertemuan 9 yaitu dilanjutkan dengan saya mana sebelumnya itu dipegang oleh Pak Tirta ya sesi UTS-nya. Jadi semoga nanti ke depannya bisa lebih baik ya nilainya dari segi nilai ataupun dan sebagainya. Ya tolong diperbaiki kemarin kurangnya apa dan kira-kira apa ya kesalahan saya gitu atau misalkan kelebihan saya gitu itu tolong bisa dianalisis oleh teman-teman sekalian gitu ya. Oke, jadi ini saya melanjutkan materinya tentang breadth atau depth first search ya. Jadi ini adalah salah satu algoritma ya di dalam algoritma strategi. Kalau kemarin kita sudah belajar ada greedy ya kan, ada banyak yang sudah dijelaskan. Jadi kita fokus ke breadth and depth ya. Jadi kalau breadth itu lebih pelebar ya. Jadi lebih pengacuannya bagaimana kita melihat suatu algoritma itu secara meluas ya atau melebar. Kalau depth itu secara mendalam. Tuh, jadi ada BFS dan DFS gitu. Oke, untuk outline-nya kita akan sedikit membahas tentang graf ya. Graf ini ada di perkuliahan, apa ada yang masih ingat? Di semester 3 kemarin, di mata kuliah apa graf? LMD. Iya, di mata kuliah LMD. Nah, kemudian dilanjutkan ya dengan DFS, kemudian nanti ada sedikit contoh apa sih sebenarnya aplikasi dari DFS atau BFS yang bisa kita gunakan ya. Karena kan kita belajarnya dalam sains data. Sebenarnya buat apa sih gitu? Di dalam pencarian pendataan ataupun dalam pengolahan data gitu. Ya intinya ya semua mata kuliah yang kita pelajari hari ini atau sebelumnya atau bahkan sampai nanti selesai itu kita akan mencari suatu algoritma yang mampus ya. Gitu. Oke, untuk part yang pertama kita belajar dulu tentang graf. Oke, ada yang masih ingat apa sih sebenarnya ini maksud dengan graf? Ada yang masih ingat sedikit tentang graf? Secara sederhana, graf itu terdiri dari apa saja? Komponen-komponen graf. Muhammad Robani, Muhammad Robani, ada Muhammad Robani. Halo, Muhammad Robani ada? Tidak ada. Ini padahal baru 7 menit perkuliahan. Mana? Kalau saya panggil 3 kali, tidak hadir, atau tidak menjawab berarti absen ya. Tidak ada. Muhammad Robani, Ya, Bu. oke. Muhammad Robani, masih ingat tidak tentang graf? Boleh saya belajar searching. Ini kan apa namanya? Saya juga tidak tahu kalau kalian juga Pak laptop atau HP gitu kan. Oke, apa itu graf? Apa saja yang diketahui atau apa yang diingat gitu. Jangan susahnya saja ya. Jadi yang paling berkesan, yang paling diingat apa sih gitu. Karena kemarin di LMB hampir selalu ya membahas tentang graf. Gitu. Sebagian besar materinya. Apalagi sesi UAS ya. Kayak apa? Robani? Graf itu setahu saya ini, Bu, bentuk apa? Grafik. Salah satunya ada transversal. Terus pendekatannya itu ada BFS, DFS, dan lain-lainnya, Bu. Belum sampai ke BFS, DFS. BF, DFS kan hari ini baru kita pelajari. Ini graf yang sebelumnya, yang sudah dipelajari di dalam mata kuliah LMD. Oh, kalau itu berarti saya lupa, Bu. Kurang Kita lupa. Coba sedikit saja, itu ada di sesi UAS hampir setiap minggu kita membahas tentang graf. Yang ngajar Pak Tamaro atau Bu Mika, kelas RB.
Boleh sambil searching. Jadi, perkuliahan itu jangan dilupakan secara total ya. Sedikit-sedikit itu. Saya tidak akan bertanya secara rinci itu yang diketahui dulu. Kalau tadi tentang BPS DFS ini kan membaca dari layar yang tertampil ini. Coba ke HP-nya, buka laptopnya, searching apa sih graph dalam matematik ya. Izin menjawab Bu, graf itu yang kumpulan titik yang menghubungkan suatu garis atau sisi-sisi. Itu ya, secara sederhana. Bisa kan? Jadi ada beberapa kumpulan titik ya, titik-titik. Baik itu nanti graf yang terarah atau yang tidak terarah, maka dia dihubungkan oleh garis-garis atau sisi ya, misalnya seperti ini. Atau kalau misalkan berarah, berarti ada tanda panahnya. Nah, oke, itu terkait tentang graf. Jadi modal awal untuk kita dalam melakukan pendekatan BFS dan DFS. Jadi secara kontekstual ya graf itu bentuknya adalah traversal ya, atau dalam sistem pencarian. Nah, bagaimana sih dia itu cara pencarian oleh graf ini? Dia mengunjungi setiap node ya, node itu titik ini ya, node atau simpul di dalam graf setidaknya satu kali, at least once gitu ya. Kemudian biasanya dia di dalam komutasi itu melewati satu titik ya tadi sekali di setiap node-nya. Jadi harus minimal di, dilewati satu kali dari graf asal ke graf dari simpul asal ke simpul tujuan. Sebenarnya satu kali harus dilewati semua. Nah, ada dua pendekatan di dalam menentukan algoritma dengan menggunakan graf, yaitu breadth first search ya. Jadi ini lebih ke arah pelebaran ya. Jadi semua sisi kiri kanan yang dia itu dekat dengan simpul terdekatnya itu kita gunakan breadth ya. Kalau depth itu lebih ke tetangga yang berada di bawahnya. Kan tadi ini kan kita punya dua pendekatan ya, sebenarnya ada banyak pendekatan tapi kita fokusnya ke BFS dan DFS, di mana algoritma pencarian dari solusi graf itu punya dua bentuk, ada yang tanpa informasi, ada yang dengan informasi. Ya, apa sih yang dimaksud dengan tanpa informasi? Jadi tidak ada informasi tambahan. Artinya kalau misalkan kita tidak dapat informasi dari not tersebut, ya udah kita tinggalkan. Itu tidak ada hubungannya, berarti kita lanjut ke selanjutnya, gitu ya. Maka ini diterapkan untuk dia dilakukan di FS, BFS ya, Depth Limit Search, Iterative Deepening Search, Uniform Both Search, dan lain sebagainya ya. Tapi kita fokusnya ke sini terlebih dahulu untuk pertemuan minggu ini. Nah, kalau untuk dengan informasi, kebalikannya, berarti pencarian berbasis heuristik. Historisnya bagaimana sih dia? Meskipun tidak ada hubungannya. Nah, kenapa tidak ada hubungannya juga? Apakah mungkin sebelumnya terpotong, ya, kemudian dia itu misalkan lepas. Jadi dia ada informasinya. Ya. Nah, sini kelebihannya dia apa? Mengetahui non-goal state. Lebih menjanjikan daripada yang lain ya. Contohnya adalah best first search. Gitu. Yang dia itu ada juga yang Abita. Jadi ini beda ya. Ini BFS ya. Kalau di sini BFS ini, jadi dia punya dua. Dia bisa masuk ke dalam tanpa informasi dan sorry. Kalau BFS yang ini adalah base, kalau ini adalah breadth ya. Gitu. Oke.
Kemudian kita lanjut. Ini kan tadi bentuk dari pencarian solusi graf berdasarkan informasi dan tanpa informasinya ya ada dua pembagiannya. Nah, kalau graf terlihat dari perjalanannya, ya perjalanan dari graf itu dia ada dua pendekatan, yaitu graf statis dan graf yang dinamis. Oke, nah sesuai dari namanya graf statis. Berarti kalau graf statis itu dia sudah terbentuk dari awal. Jadi sebelum proses pencarian kita sudah tahu bahwa rutenya tuh harus dari sini ke sini ke sini. Gitu ya. Kalau misalkan graf dinamis, ya graf yang terbentuk itu saat proses pencarian dilakukan. Oke, jadi kita belum tahu nih, apakah nanti urutannya 1, 2, 3, 4 atau 1, 3, 4, 2 gitu ya. Jadi graf dinamis ini akan terbentuk ketika proses pencarian dilakukan. Ya. Sehingga apa? Graf dibangun selama pencarian solusi. Nah, yang paling sering dilakukan itu adalah yang dinamis karena kebanyakan kan data itu bersifat yang tidak apa ya, tidak terstruktur dengan baik ya. Gitu. Kalau misalkan kita inputkan data, nanti dia kan urutannya berbeda-beda. Nanti kayak inputkan data, oh bisa saja terurutnya tidak seperti di awal gitu. Maka kebanyakan itu kita menggunakan tipe graf yang dinamis di dalam solusi pencariannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Raf? Ya, tidak ada. Saya lanjut ya. Graf statis ya. Nah, ini kita belajar graf statis di dalam BFS ya. Nah, untuk BFS, dia kita mulai dari simpul V ya. V itu sebuah simpul awal ya. Bisa dari, kalau di sini kan ada 1, ada 2, 3, 4, dan lain sebagainya. Oke, jadi algoritmanya bagaimana? Yang pertama, kunjungi simpul V. Ya, ini simpul V, misalkan simpul satu dulu. Nah, setelah simpul satu itu dikunjungi, maka kunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul V. Nah, kalau graf ya simpul tetangga itu berarti istilahnya yang tangannya itu sama ya. Berarti kalau satu simpul tetangganya adalah 2 dan 3. Ya kan, tangan simpul yang berdekatan tetangga ya. Kemudian kalau simpul 2, berarti tangganya ada berapa? Ada 3, ada 4, ada 5. Ya. Kalau simpul 6, itu tetangganya siapa? Ada yang bisa menjawab simpul 6 tetangganya siapa? 6, kalau RB, agak pendiam ya RB ya. Simpul 6 tetangganya siapa? Oke, silakan hidupkan kameranya semua ya. Tidak ada yang dimatikan. Karena dari tadi saya tanya, saya harus beberapa kali untuk memanggilnya. Padahal ini masih di 18 menit. Orang. Satu. Oke. Tadi kalau simpul 6 tetangganya siapa? Pada pendiam ya. Pada mengerti tidak yang saya jelaskan?
Simpul 6, tetangganya siapa? Tidak ada yang menjawab lagi. Izin jawab, Bu. Ya, silakan Alaika. 3 sama 8 bukan, Bu? Ya, simpul 6, tetangganya 3 dan 8 ya. Oke, kita stop dulu saja ya. Kita pasar terlebih dahulu, nanti kita lanjut. Yang belum selesai, nanti kita tambah lebih dari 1 jam 20 menit ya, karena ada waktu istirahat atau